Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Putra Sudirawan dari SMK 11 Malang. Saya dari jurusan RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, saya di sini akan menjawab 12 pertanyaan dari pihak Sarastia untuk siswa yang ingin PKL atau magang di perusahaan Sarastia. Untuk pertanyaan pertama, setelah kamu mencari tahu lebih dalam tentang Sarastia, apa sih yang paling membuat kamu tertarik dan yakin untuk PKL atau magang di sini? Eh, Menurut saya, setelah saya mencari tahu lebih dalam melalui website dan media sosial perusahaan Sarastia, saya sangat tertarik karena perusahaan Sarastia terlihat sebagai perusahaan yang sangat modern dan dinamis dalam menciptakan solusi digital. Saya merasa yakin untuk PKL di sini karena lingkungan kerjanya terlihat sangat mendukung untuk anak sekolah seperti saya yang ingin berkembang. Saya melihat Sarastia bukan hanya mengerjakan proyek, tetapi juga benar-benar memperhatikan kualitas dan nilai manfaat bagi penggunanya. Dan itulah yang membuat saya sangat ingin belajar langsung dari perusahaan Sarastia ini. Untuk pertanyaan nomor dua, di Sarastia, kita terbiasa bekerja dalam tim untuk meningkatkan kolaborasi dan mempelajari hal baru. Ini berarti kadang kita perlu mempelajari kemampuan baru untuk membantu rekan kerja kita. Bagaimana tanggapan kamu soal ini? Menurut saya, itu adalah hal yang sangat positif dan seru untuk dilakukan. Sebagai seorang pelajar, saya menyadari bahwa saya tidak mungkin bisa melakukan semuanya sendirian. Saya sangat setuju jika kita harus fleksibel dan mau mempelajari kemampuan baru demi membantu rekan satu tim. Bagi saya, ini adalah kesempatan bagus untuk menambahkan ilmu di luar bidang utama saya, sehingga kerjasama tim menjadi lebih kuat dan pekerjaan pun bisa cepat selesai dengan lebih baik karena kita saling melengkapi. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kamu, seberapa penting kita menguasai metodologi atau teknis yang relevan dengan pekerjaan yang nanti akan kita lakukan? Saya rasa menguasai metodologi atau teknis itu sangat penting sekali. Ibaratnya, jika kita ingin membangun sebuah bangunan namun tidak tahu teknik dasarnya, pasti bangunan itu tidak akan kokoh. Begitu juga di pekerjaan nanti, dengan memahami cara kerja yang benar dan teknis yang tepat, hasil kerja saya tidak akan asal-asalan. Walaupun saya masih tahap belajar, saya ingin belajar mengikuti standar yang ada agar pekerjaan saya nantinya bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan harapan perusahaan. Untuk pertanyaan nomor 4, pernahkah kamu mengalami kegagalan? Jika pernah, bagaimana cara kamu menghadapi atau belajar dari kesalahan yang kamu buat? Saya pernah mengalami kegagalan, seperti misalkan waktu mengerjakan tugas dan itu nilainya di bawah KKM gitu. Saya kayak merasa gagal menjadi orang yang berguna untuk kedua orang tua saya karena di sisi lain sekolah itu mengajarkan kita untuk mencari ilmu. Jika saya mendapatkan nilai di bawah KKM gitu, saya merasa kayak gimana sih nanti masa depan saya, apakah masih bisa diperbaiki? Untuk cara saya menghadapinya adalah dengan melihat melihat kembali di mana letak kesalahan saya. Semisal mendapatkan nilai di bawah KKM gitu, berarti kurangnya rasa saya untuk belajar. Lanjut untuk pertanyaan nomor 7, di dunia kerja sekarang ini, kadang kita dituntut buat bisa banyak hal. Kadang juga harus fokus di satu bidang. Kalau diibaratkan, tim sepak bola ada pemain yang bisa main di banyak posisi. Gelandang dan back. Ada juga yang jago banget cuma di satu posisi. Seperti striker. Nah, menurut kamu, saat PKL nanti, kamu lebih tertarik untuk belajar banyak hal baru seperti bisa main di berbagai posisi atau fokus saat mendalami satu bidang yang paling kamu minati, jadi ahli di satu posisi. Untuk saat ini di tahap PKL, saya lebih tertarik untuk mendalami satu bidang yang paling saya minati, karena belajar banyak hal itu memerlukan banyak waktu. Dan kenapa saya memilih satu bidang yang paling saya minati? Karena dengan belajar satu bidang itu hanya fokus ke satu bidang itu, tidak fokus kemana-mana. Dan kita bisa fokus untuk mendalami dan belajar tentang apa yang kita minati itu di satu bidang itu. Dan semoga bisa menjadi eh, bermanfaat lah bagi orang lain. Lanjut ke pertanyaan nomor 8. Dalam mencapai sebuah target atau tujuan, baik itu target pribadi atau target besar perusahaan, kita butuh rencana dan langkah-langkah yang jelas ya.
Seperti saat ingin liburan ke suatu tempat yang jauh, kita pasti butuh peta, jadwal, atau bahkan checklist biar nggak nyasar dan bisa menikmati liburannya. Nah, menurut kamu, seberapa penting kita punya rencana yang terstruktur dan cara kerja yang rapi, kayak peta liburan tadi, untuk memastikan target Sarastia bisa tercapai? Menurut saya, memiliki rencana yang terstruktur dan cara kerja yang rapi itu sangatlah penting dan menjadi kunci utama keberhasilan. Tanpa ada rencana, kita akan bekerja tanpa arah dan banyak waktu yang terbuang sia-sia. Karena itu bingung harus melakukan apa. Dengan adanya rencana kerja atau checklist yang rapi, kemungkinan besar jadi tahu sejauh mana progres kita dan apa saja yang harus diperbaiki. Hal ini sangat membantu agar target Sarastia bisa dicapai dengan lebih efisien dan meminimalkan terjadinya kesalahan di tengah jalan. Lanjut untuk pertanyaan nomor 9. Kamu adalah bagian dari sebuah tim proyek. Tiba-tiba proyek itu mengalami keterlambatan serius karena masalah yang tidak terduga. Tekanan makin besar, lalu kamu melihat anggota tim mulai merasa frustasi atau bahkan putus asa. Bagaimana kamu akan bersikap dan mengambil peran untuk menjaga semangat serta motivasi tim di situasi seperti ini? Apa langkah konkret yang akan kamu lakukan? Sikap saya adalah tetap berusaha positif dan tidak ikut terbawa suasana sedih atau frustasi. Langkah konkret yang akan saya lakukan adalah mengajak teman-teman tim untuk istirahat sejenak guna menenangkan pikiran. Lalu saya akan mencoba menyemangati mereka dengan mengingatkan kembali tujuan awal kita. Saya juga akan menawarkan bantuan pada bagian-bagian kecil yang sekiranya bisa saya bantu kerjakan untuk mengurangi beban rekan tim yang lain. Saya percaya bahwa komunikasi yang santai tapi tetap fokus pada solusi bisa membantu mengembalikan semangat tim. 10. Menurut kamu, apa kepemimpinan dalam berkolaborasi itu? Dan bagaimana caramu membangun hubungan kerja yang baik dengan rekan-rekan di tim? Terutama saat kalian harus bekerja sama yang intens untuk mencapai satu tujuan. Kepemimpinan dalam berkolaborasi bagi saya adalah kemampuan untuk saling mendengarkan, menghargai pendapat orang lain, dan berani mengambil tanggung jawab bersama tanpa merasa paling hebat. Cara saya membangun hubungan kerja yang baik adalah dengan selalu berkomunikasi secara sopan dan terbuka. Saya akan berusaha menjadi pendengar yang baik, rajin menyapa rekan tim, dan selalu siap membantu tanpa harus diminta jika saya melihat ada yang kesulitan. Dengan hubungan yang akrab, kerjasama intens pasti akan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Untuk pertanyaan nomor 11, setiap kali masuk lingkungan baru atau menghadapi perubahan, pasti ada momen kita harus adaptasi dengan peran atau tanggung jawab yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Bisa kamu ceritakan salah satu pengalamanmu ketika harus beradaptasi dengan peran atau tanggung jawab baru? Bagaimana kamu menghadapinya dan apa yang kamu pelajari di sana? Saya pernah mengalami momen itu saat pertama kali masuk di jurusan RPL di kelas 10. Itu menjadi suasana hal baru menurut saya karena saya tidak ada yang kenal sama sekali dengan lingkungan sekitar tersebut, termasuk teman sekelas saya juga. Saya bisa beradaptasi karena saya mau berusaha mengajak ngobrol teman-teman saya yang ada di sekelas RPL itu dengan mengondisikan atau menyesuaikan bagaimana cara mereka bercanda juga. Terkadang jika saya merasa bercanda saya mungkin tidak cocok dengan teman saya tersebut, saya bisa merubahnya sesuai apa yang cocok dengan cara bercandanya. Pertanyaan nomor 12, di era digital seperti sekarang, tren dapat teknologi kan berkembang sangat cepat. Bagaimana cara tetap update dengan informasi dan teknologi terbaru di bidang yang kamu minati atau kerjakan? Dan apakah ada contoh ketika kamu berpikir di luar kebiasaan, menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan? Cara saya tetap update adalah dengan sering membaca artikel teknologi, mengikuti akun-akun edukatif di media sosial seperti YouTube atau TikTok, dan bergabung di komunitas belajar untuk contoh berpikir di luar kebiasaan. Saya pernah mengalami kendala saat mengerjakan tugas yang memakan waktu lama jika dikerjakan secara manual. Lalu saya berinisiatif mencari cara atau alat bantu digital yang belum diajarkan di sekolah untuk mempercepat pekerjaan tersebut. Hasilnya tugas saya selesai lebih cepat dan lebih rapi dibandingkan biasanya. Dan itu membuat saya sadar bahwa selalu ada cara yang lebih kreatif untuk menyelesaikan masalah. Sekian eh,
presentasi dari saya untuk menjawab 12 pertanyaan dari perusahaan Celestia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.